Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peluang, yaitu ada peluang teoretik dan peluang empirik. Yang pertama, kita akan bahas apa sih peluang teoretik itu. Jadi, peluang teoretik merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel berikut. Jika ada eksperimen pelemparan satu koin, maka ruang sampelnya adalah himpunan angka gambar. Karena pada satu koin itu terdapat satu sisi angka dan satu sisi gambar, sehingga banyaknya ruang sampel adalah banyaknya anggota himpunan ruang sampel, yaitu 2. Dan jika kejadian A adalah hasil sisi angka, maka titik sampel kejadian A adalah himpunan sisi angka, dan banyaknya titik sampelnya yaitu 1. Karena himpunan titik sampelnya anggotanya hanya 1. Dan sehingga kita dapat menentukan peluang teoretik dari kejadian hasil sisi angka yaitu 1/2. Begitu juga menentukan peluang hasil sisi gambar. Selanjutnya, jika eksperimen penggelindingan satu dadu. Nah, karena satu dadu itu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka ruang sampelnya dari penggelindingan satu dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya ruang sampel adalah 6. Selanjutnya yang pertama, kejadian hasil mata dadu 3, sehingga titik sampel kejadian A adalah sisi 3 yang ini. Dan karena sisi 3 pada satu dadu hanya ada 1, banyaknya titik sampel adalah 1, sehingga peluang teoretiknya adalah 1/6. Selanjutnya, kejadian yang kedua yaitu hasil mata dadu 7. Nah, coba dilihat, karena pada dadu tidak ada mata dadu 7, maka titik sampel kejadiannya adalah himpunan kosong. Nah, sehingga banyaknya titik sampel adalah 0. Sehingga peluang teoretiknya adalah 0/6 atau 0. Nah, selanjutnya jika hasil mata dadu genap. Nah, karena tadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di mata dadu ini yang angka genap kan ada 2, 4, dan 6. Maka titik sampel kejadian A-nya ada 2, 4, dan 6. Dan banyak titik sampelnya adalah 3, karena banyaknya anggota titik sampel ada 3. Nah, sehingga peluang teoretiknya adalah 3/6 atau 1/2. Begitu pula pada kejadian hasil mata dadu prima. Nah, selanjutnya, pada kejadian hasil mata dadu 3 ini, dia juga merupakan kejadian dasar karena dia hanya memiliki 1 titik sampel. Sedangkan pada kejadian hasil mata dadu 7 itu termasuk kepada kejadian mustahil atau kejadian yang tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, coba perhatikan cerita berikut. Hana dan Hani sedang melakukan permainan ular tangga menggunakan sebuah dadu. Dalam sekali pelambungan dadu, nilai yang akan ditunjukkan adalah 1-6. Pion Hana berada di belakang pion Hani sejauh 3 langkah. Agar posisi pion Hani berada di depan pion Hani, maka pelambungan dadu haruslah menunjukkan nilai mata dadu minimal 4. Nah, dari cerita ini kita bisa menentukan eksperimen yang dilakukan, yaitu pelemparan satu buah dadu dengan ruang sampelnya
karena tadi menggunakan satu buah dadu, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan NS-nya 6. Dan nih, agar pion hana berada di depan pion hani, maka mata dadu harus menunjukkan nilai minimal 4. Itu berarti kejadiannya adalah hasil mata dadu yang lebih dari sama dengan 4 agar pion hana berada di depan pion hani. Nah, sehingga titik sampelnya adalah 4, 5, dan 6 dan banyaknya titik sampel 3. Sehingga kita dapat menentukan peluang teoretiknya, yaitu 3/6 atau 1/2.